Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Bimantara, Fakultas FTKI Informatika. Kali ini saya akan menjawab untuk soal UAS program studi mata kuliah keamanan siber. Jadi di sini ada 4 soal yang diberikan oleh dosen penguji Pak Novi Dian Natasha, Eskom MMSI. Soal pertama, cyber security memiliki beberapa elemen yaitu document security, police, information, infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information, and event management, network security assessment, human resource and security awareness. Beri penjelasan masing-masing elemen tersebut. Oke. 1. Kebijakan keamanan. Ini jawabannya ya. Kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan proses, standar dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Nah, kalau infrastruktur teknologi informasi atau information infrastructure itu adalah didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Nah, selanjutnya perimeter defense itu yaitu media yang berkomponen sebagai pertahanan pada infrastruktur informasi. Dan selanjutnya network monitoring system adalah suatu sistem atau tools untuk memonitoring atau melakukan pengawasan pada elemen-elemen jaringan. Dengan adanya NMS ini akan mempermudah administrator untuk mengetahui keadaan jaringan dengan menerima peringatan dari NMS. Nah, selanjutnya SIEM adalah singkatan dari Security Information and Event Management. Teknologi SIEM ini digunakan untuk mengumpulkan informasi keamanan yang berasal dari data log pada jaringan, aplikasi dan hardware, dan mengkorelasikan itu ya, menggabungkan gitulah informasi tersebut menjadi suatu output. Nah, selanjutnya network security assessment adalah proses untuk mengidentifikasikan dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik maupun pencurian data seorang. Jadi kayak kalau bukan punya kita atau data kita, user kita nggak bakal bisa akses itu gitu. Nah, network security assessment merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan information. Jadi tuh kita bisa mencegah hal-hal yang bukan punya kita tapi adalah orang lain yang ingin login, itu nggak akan bisa karena udah ada network security assessment itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan beberapa pendekatan untuk forensik analisis dari email. Ya, jawabannya investigasi forensik email adalah merupakan analisis header email. Header analisis method. Teknik ini bekerja memeriksa dan membandingkan value yang terdapat pada beberapa header email yang ditetapkan sebagai parameter deteksi email spoofing. Nah, digital forensik adalah ilmu kecepatan. Ya berarti itu jawaban dari nomor 2. Nah, sekarang lanjut nomor 3. 3. Jelaskan pengertian cyber forensik dan digital forensik. Jelaskan pula dimensi kebijakan cyber security. Jadi kita suruh ngejelasin ya.
Jawaban nomor 3, digital forensik adalah ilmu menemukan bukti dari media digital seperti komputer, ponsel, server, atau jaringan. Jadi kayak kita nemuin bukti kejahatan di handphone, internet, atau di media sosial gitulah. Nah, ada pasalnya tuh, pasal 15 UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Artinya seluruh penyelenggara sistem elektronik, terlepas apakah itu digunakan untuk kepentingan pemerintah, komersial, pribadi, penyelenggara sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Jadi itu segala sesuatu kayak di media sosial, di blog atau apa, kita mau bikin statement itu kita harus ada pertanggungjawabannya apabila itu menyinggung sesuatu orang, konstitusi atau apapun itu, kita jadi harus bertanggung jawab dan lebih bijak itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu ada pertanyaan berdasarkan pedoman pertahanan cyber. Jelaskan prinsip-prinsip dan sasaran pertahanan cyber di Indonesia. Dan jelaskan pula bagaimana menurut pendapat saudara tentang urgensi pertahanan cyber Indonesia. Oh gitu. Kalau menurut saya, kemajuan teknologi informasi saat ini berimplikasi pada kehidupan manusia antar negara, terlebih adanya batas negara yang sebelumnya dipatuhi dan dianut oleh konsensus internasional saat ini menjadi semu dengan perkembangan teknologi. Perang cyber atau cyber war merupakan ancaman yang nyata terjadi apabila tidak diantisipasi sebaik-baiknya. PP Peraturan 82/2012 memberikan standar yang tinggi kepada penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik dalam menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap kelima komponen yang dimaksud. Misalnya, wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik dimulai digunakan. Jadi kayak harus melakukan pendaftaran atau registrasi sebelum melakukan sesuatu atau sebelum mempunyai sosial media atau apapun itulah. Nah, perangkat lunak yang digunakan misalkan handphone, laptop, dan lain-lain itu harus terdaftar di Kominfo. Jadi harus terjamin keamanan dan keandalan operasinya. Itu tertera pada pasal 77 PP 82 tahun 2012. Nah, wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel. Itu ada di pasal 16 ayat 1 PP 82 2012. Nah, untuk urgensi pertahanan cyber ditujukan mengantisipasi datangnya ancaman-ancaman dan serangan cyber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dalam ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta sistem kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah cyber. Tuh. Ya. Untuk UAS kali ini cukup sekian, itu jawaban dari saya. Saya Muhammad Eka Bimantara, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.